Take 5, 3, 2, 1, action. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita ada kesempatan nih untuk membahas pengalaman berkuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau biasa disebut atau disingkat atau nama kerennya biasanya STI Rawamangun ya, biasanya orang-orang ya kenalnya. Oke, nah narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswanya nih yang sekarang juga masih aktif ya? Masih aktif. Masih setuju. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh kali ya kakaknya boleh kenalin dirinya dulu gitu ya, namanya siapa atau mungkin usianya berapa gitu. Boleh, silakan. Oke. Pertama nama aku Novita Sari, biasa dipanggilnya Vivi, tapi teman-teman semua pokoknya manggilnya Vivi. Iya, Oka Vivi ya. Kita panggil ya. Usianya sekarang 23 tahun. Oh, 23 tahun. Sekarang udah semester berapa Kak kalau gitu? Semester 7. Oh, semester 7. Semester Berarti 7. waktu itu gabung di STI mulai tahun berapa? Tahun 2019 masuk stay. Jadi emang sempet gap year gitu. Oh, semester gap year ya. Berapa tahun nih Kak kali ini? Gap year-nya 2 tahun ya, dari SMK, terus nunda 2 tahun baru masuk stay. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin kakaknya kan udah gabung di STI. Oh ya, sebelumnya tadi di fakultasnya jurusannya apa Oh ya. Kak? Boleh kali ya? Sekarang semester 7 di jurusannya manajemen, ngambil peminatannya di pemasaran. Oh, minat. Oh, sudah masuk peminatan di semester Challenge 7 banget ya? nih pemasaran. Oh, peminatan. Oke, tapi lagi ngetren juga mungkin ya peminatan pemasaran sekarang kan ya, yang teman-teman tahu kan ya. Nah, untuk selanjutnya boleh tahu nggak sih Kak kenapa kakak waktu itu memilih untuk kuliah atau lanjut kuliah di STI nih Kak? Alasannya boleh nggak? Sama sih aku dari lokasi gitu ya, dari faktor lokasi. Dia kan ada di Rawamangun, Jakarta Timur gitu. Dan kebetulan aku kerjanya di Sunter. Oh kerja, oh kakaknya saat ini kuliah sambil kerja juga? Iya, kuliah sambil kerja. Jadi dia ada dari Sunter ke Rawamangun tuh kan ya nggak jauh banget kan. Jadi masih enak gitu buat mobilitasnya. Oke, berarti di stay ini bisa ya guys ya, kuliah sambil kerja gitu kan? Boleh tahu mulai perkuliahannya jam berapa, hari apa gitu kalau kelas kakaknya nih? Iya, kok bisa banget ya kalau misal kalian tuh mau kerja tapi sambil kuliah. Jadi nanti ngambilnya kelas sore. Jadi reguler sore ya, kita tuh bukan kelas karyawan tapi reguler sore. Karena bukan yang kayak kuliahnya formalitas gitu, kita benar-benar kuliah tapi sambil kerja juga. Jamnya aja nih ya yang berbeda gitu. Kita tuh kalau kuliah tuh mulainya dari jam setengah 7. Oh jam. Untuk harinya biasanya dari hari apa? Harinya waktu awal-awal semester tuh aku dari Senin sampai Sabtu. Oh sampai Sabtu kuliahnya, guys. iya. Tapi karena semakin ke belakang tuh kan mata kuliahnya udah semakin sedikit kan. Jadi untuk sekarang sih aku semester 7 ini cuma Senin sampai Kamis aja kuliahnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kalau dari hari Senin ini biasanya kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kalau di weekend di hari Sabtu mungkin dulu ada hari Sabtu ya. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau itu kan kita bisa kalau Senin sampai Jumat tuh pasti kan karena hari kerja. Jadi dari setengah 7 sampai jam 9 gitu. Setengah Ini 9 satu jam 9 mata lah. kuliah. Iya, itu satu mata kuliah aja, satu mata kuliah ya. dalam satu hari. Jadi nggak pusing banget gitu. Satu hari cuma satu mata kuliah aja, fokus di satu mata kuliah itu gitu. Nah, di hari Sabtunya di weekend. Nah, kalau hari Sabtunya itu biasanya aku ada kelas malam juga, tapi biasanya aku ngambilnya pagi atau siang. Jadi kelas-kelas pagi atau siang biar kita malam bisa main ya. Oh iya, betul malam minggu guys. Malam minggu gitu. Ya, kalau Sabtu itu jam berapa? Tadi kalau malam kan jam 7 sampai jam 9 ya. Nah, kalau pagi, kalau Sabtu ada pilihannya mungkin dari jam berapa sampai jam berapa aja? Kalau Sabtu tuh dari pagi jam 9 nya ada ya, kelas jam 9 Sampai pagi, oke. 9, terus jam 12, setengah 1. Dia tergantung ini sih, tergantung buka kelasnya jam berapa. Setengah 1, kalau jam 4 sore juga ada. Jadi kalau Sabtu lebih banyak pilihan jamnya Iya, ya. tuh lebih banyak pilihan jamnya. Nah, untuk selanjutnya kakaknya kan berarti udah sekarang tadi udah semester 7 ya. Berarti pasti kan udah banyak nih pengalamannya selama kuliah di STI ini gitu. Pengalaman maupun sama dosen mungkin atau sama teman-teman. Boleh nggak nih Kak diceritain gitu? Pengalaman yang mungkin suka atau dukanya boleh deh gitu. Suka atau dukanya? Sukanya dulu kali ya, Oh, boleh. baik-baiknya dulu dari aku, Boleh, boleh. positifnya. Kalau dari segi teman-temannya oke banget. Kan ada yang bilang kalau kuliah tuh sikut-sikutan gitu ya, tapi
buat aku di stay ini, di khususnya kelas karyawan itu masih oke, anak-anaknya buat kerja sama, buat kerja kelompok gitu itu masih oke. Dan dosen-dosennya juga enak. Aku juga dapat dosen-dosen yang sering, dia tuh benar-benar menguasai banget mata kuliahnya, apalagi kalau pemasaran itu kan harus update banget sih sama keadaan terkini gitu supaya kita relate gitu loh belajarnya. Dan bahkan aku ada dosen-dosen yang dari kementerian gitu, jadi aku pernah kayak mata kuliah pemasaran global, dan dia dosennya dari kementerian perdagangan atau apa ya waktu itu, agak lupa. Jadi benar-benar kita tuh tahu gitu realitanya ekspor impor di negara ini gimana, kalau produk kita bisa go internasional tuh gimana cara-caranya, itu benar-benar relate jelasin gitu. gitu ya. Dan mungkin lebih real juga kali ya, karena kan ini bapaknya atau dosennya tuh udah pernah terjun langsung. Iya, pengalamannya terjun langsung, jadi bukan cuma teori tapi kayak kendala-kendala apa yang sebenarnya ada di lapangan itu beliau paham banget gitu. Jadi kita belajarnya juga kayak gitu, apa namanya, enak banget lah gitu ya. Jadi benar-benar ngerti kondisinya saat ini tuh gimana. Nah, untuk selanjutnya kalau sekarang mungkin kan masih masa pandemi ya maksudnya ya. Nah, untuk kakaknya sendiri di stay sendiri gimana nih sekarang proses pembelajarannya gitu? Online, offline kah? Sudah mulai offline kah atau masih online? Kalau aku karena udah semester 7, mata kuliahnya juga udah semakin sedikit, jadi diteruskan untuk online. Berarti tapi sudah ada yang offline ya? Udah, buat angkatan barunya tuh udah offline gitu belajarnya, karena menurut aku offline juga sebenarnya lebih enak gitu ya, cuma lebih efektif nih karena aku udah semester 7, jadi lebih efektifnya online aja karena cuma sedikit. Tapi nanti sidangnya tetap offline. Iya, sidangnya tetap offline, lebih deg-degan gitu ya. Nah, berarti kakaknya tadi udah pernah ngerasain 2 kali cara pembelajaran nih di kampus stay. Boleh ceritain nggak kak perbedaannya perkuliahan offline dengan online yang udah pernah kakak rasain saat ini gitu? Oke, kalau ya semuanya pasti ada plus minusnya gitu ya, offline maupun online gitu. Kalau yang offline sendiri, pertama ya seru ya ketemu teman-teman, terus juga belajarnya langsung ketemu dosen, kayak kita sekolah pada umumnya lah gitu, kalau mau nanya ya tinggal nanya gitu. Terus cuma kalau offline mungkin kekurangannya gak efektif di waktu aja kali ya, karena kan kita harus dari tempat kerja harus kuliah, terus nanti pulangnya malam gitu, Lebih capek gitu ya? lebih capek secara tenaga, tapi lebih seru gitu sebenarnya kalau menurut aku pribadi. Bisa ketemu teman, dosen, jadi belajarnya tuh lebih berasa gitu kan, karena belajarnya bareng-bareng gitu. Kalau Online-nya gimana nih kak? Iya. Pengalaman kuliah online di kampus stay gitu. Oke. Kalau online-nya tetap oke juga. Jadi ya tadi kebalikannya dari offline ya, lebih efisien waktunya karena kita harus ngapa-ngapain. Terus buat pembelajaran online juga masih oke banget di stay menurut aku, karena dia udah punya website sendiri yang ya websitenya juga udah kayak yang lengkap gitu. Kita bisa upload materi di situ, mata kuliahnya udah tertera di situ semua. Terus buat nilai absen segala macam tuh kita udah bisa lihat di situ. Terus buat di menu-menunya tuh udah ada kayak forum diskusi udah ada, buat ngumpulin tugas ada, buat ujian juga ada, ujian per mata kuliah gitu. Fasilitasnya berarti untuk offline maupun online nih udah kakaknya merasa kayak wah keren gitu, bagus gitu. Iya, udah memadai banget lah gitu. Kalau aku boleh cerita sedikit, kan waktu itu aku ngerasain ya dari transisinya offline ke online gitu. Jadi waktu offline itu kan kaget dong kita tiba-tiba pandemi. Ya itu memang waktu itu ada kekurangan dari websitenya, emang nggak sebagus sekarang, tapi aku amaze-nya sama Stay itu karena dia tuh perubahannya cepat gitu. Dia memperbaiki websitenya dia tuh cepat banget. Jadi sekarang tuh jadi kayak tadinya kurang ini, tapi diperbaikinya tuh Jalannya cepet. waktu gitu selalu diperbaiki, sampai sekarang udah banyak banget nih fasilitasnya. udah lengkap banget udah lengkap banget gitu. Jadi buat online juga, kalau mau kuliah online sekarang tuh udah nggak ada masalah sama sekali gitu. Bagi nih websitenya website pribadi dari kampus, jadi yang lain juga nggak ikut akses kayak dulu kan. Mungkin pas awal-awal kita untuk video itu kan masih pakai Zoom ya. Terus kalau yang dari kampus kakaknya sendiri sekarang udah punya website dari kampusnya sendiri ya? Iya, jadi kita ada ada website sendiri buat belajar.
Zoomnya juga kita kerja sama Zoom. Jadi kalau dulu kan mungkin kalau bikin sendiri karena itu mungkin berat ya. Dan kalau tidak premium dulu yang saya kayak kalau Zoom tuh ada waktunya ya. Iya, ada waktu cuma 40 menit 40 ya, menit. atau 30 menit gitu. Nah, karena kita kerja sama, kita cepet gitu kayak oke kerja sama, terus akhirnya jadinya enak gitu. Jadi kalau misalnya dosennya lupa absen itu juga bisa dilihat dari track Zoom-nya kita ikut atau enggak. Jadi kayak emang udah enak banget. Jadi Udah cukup semuanya, maksudnya udah memadai gitu baik offline maupun online. oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin kita mau tahu juga, apalagi kakaknya ini kelas karyawan. Jadi kan pasti udah kerja dan udah cari uang sendiri. Nah kita mau tahu nih untuk harga atau mungkin ya harga kali ya untuk di kampusnya nih gimana sih gitu sekarang. Kalau harga, kalau dari angkatan aku sih masih affordable ya, dengan fasilitas yang ada kayak mungkin tiap tahun ada kenaikan atau gimana, Perbedaan ya. ada perbedaan gitu Wajar ya. ya. Tapi itu pasti semua kampus kayak gitu Melakukan ada itu. ya. Tapi menurut aku pas dari angkatan aku sendiri sih aku merasa itu masih affordable dengan fasilitas yang ada kayak stay itu ya gedungnya masih oke, terus lapangan parkir, tempat parkirnya juga luas, terus ada lapangannya juga, ada masjidnya juga, terus tiap unit kegiatan mahasiswa gitu ya, UKM-nya juga ada punya ruangan ruangan masing-masing. iya, ada ruangan sendiri juga. Dan aku sih kalau karyawan nggak begitu mengamati, tapi waktu PPMB kita perkenalan gitu sama kampusnya, aku melihat wah ternyata memang pada jalan ya UKM banyak ya Iya. menggunakan itu. Oke, tadi kita udah tanya nih soal harga. Nah, kalau udah harga, kita juga mau tahu nih, mungkin teman-teman di rumah mau tahu gimana sih cara daftar kalau kita mau daftar di kampus TAI. Mungkin boleh dari pengalaman kakaknya dulu gimana gitu. Boleh diceritain nggak pengalamannya? waktu Kalau daftar? aku sesuai dengan kebiasaan Gen Z ya, pasti cari dulu di internet, searching, lihat Instagramnya, buka websitenya, terus akhirnya baru aku tetap datang ke lokasinya. Jadi aku tetap mau lihat gimana sih aslinya gitu. Baru habis itu aku ke tempat pendaftarannya, tanya-tanya dulu. Ini bener-bener tanya-tanya dulu aja, nggak langsung daftar. Aku tanya-tanya semua yang aku mau tanyain dan dapat penjelasan yang enak juga. Baru habis itu ya udah aku bawa kayak brosur, terus price list, harga-harganya gitu ya, keterangan harga-harganya. Baru akhirnya aku habis itu setelah pertimbangan satu hal dan lainnya, baru akhirnya memutuskan untuk pilih stay karena yang paling maksud aku paling pas gitu, semua dari lokasi, waktu dan yang lain-lainnya itu udah paling cocok dengan keadaan aku. Oke, baik. Mungkin tadi udah beberapa pertanyaan yang kita ajuin, makanya bisa nambah informasi teman-teman di rumah gitu yang mau tahu gitu pengalaman kuliah di STAI. Terus tadi udah pendaftarannya, fasilitasnya juga udah kakaknya ceritain. Mungkin untuk sekarang cukup segini aja dulu ya kak ya. Nanti kalau kakaknya yang lain teman-teman di rumah